Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar manajemen. Yang akan kami bahas adalah materi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Tanggung jawab sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pandangan klasik. Tanggung jawab sosial manajemen hanya untuk memaksimalkan laba atau menciptakan pengembalian keuangan dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar pemegang saham. Yang kedua ada pandangan sosial ekonomi. Tanggung jawab sosial manajemen bukan sekedar hanya menghasilkan laba, tetapi juga melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Perusahaan mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar dalam masalah sosial, hukum, dan politik untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Dengan argumen yang mendukung dan menentang tanggung jawab sosial. Argumen mendukung yaitu harapan masyarakat, laba jangka panjang, kewajiban etis, citra masyarakat, lingkungan yang baik, pelonggaran peraturan pemerintah, keseimbangan tanggung jawab dan kekuasaan, kepentingan pemegang saham, penguasaan sumber daya, dan mengutamakan pencegahan daripada perbaikan. Untuk argumen menentang yaitu menghalangi maksimalisasi laba, pengaburan tujuan, biaya terlalu banyak, kekuatan, kurangnya keahlian, dan kurangnya akuntabilitas. Program dari tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari public relation. Usaha menanamkan perspektif positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, adanya strategi defensif, yaitu kegiatan untuk melawan upaya negatif yang berkembang dengan melakukan kegiatan yang dianggap negatif tersebut, atau penindasan karyawan dengan pemberdayaan karyawan. Lingkup dari tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari lingkungan hidup, yang mana landasan pokok tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang lingkungan hidup diantaranya adalah tidak melakukan pencemaran, tidak berkontribusi atas limbah, tidak melakukan penyerobotan lahan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Contoh perusahaan yang sudah menerapkan tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup yaitu Bank DKI. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Bank DKI adalah pembudidayaan kebun hidroponik. Adapun kegiatan pembangunan kebun hidroponik dari pihak Bank DKI dilakukan langsung di Rumah Susun Jatinegara, Jakarta Timur. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan keberadaan lingkungan hijau di DKI Jakarta. Yang kedua, adanya efisiensi energi, adanya sumber daya manusia, pengembangan masyarakat, serta produk dan kelangsungan hidup, yang mana perusahaan berkewajiban untuk membuat produk yang aman bagi kesehatan, tidak menipu, melakukan riset dan pengembangan produk secara berkelanjutan, dan menggunakan kemasan yang bisa didaur ulang. Pendekatan untuk menjadi ramah lingkungan terdiri dari pendekatan hukum, yang mana perusahaan memperlihatkan sedikit kepekaan lingkungan, mereka mematuhi undang-undang, peraturan, dan pengendalian pemerintah secara sukarela tanpa adanya memberikan tantangan hukum. Yang kedua, adanya pendekatan pasar, yaitu perusahaan menanggapi keinginan konsumen untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Yang ketiga, adanya pendekatan pemangku kepentingan. Perusahaan memilih untuk menanggapi banyak tuntutan yang dibuat oleh para pemercaya, yaitu dengan karyawan, pemasok, serta masyarakat. Yang keempat, adanya pendekatan aktivis, yaitu perusahaan menggunakan berbagai cara guna menghormati dan melestarikan bumi serta sumber daya alam. Etika manajerial. Etika manajerial merupakan
peraturan dan prinsip yang mendefinisikan tindakan benar dan salah, atau standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Terdapat 4 pandangan tentang etika. Pertama, pandangan utilitarian, yaitu keputusan etika dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau akibat keputusan itu. Contohnya, mendorong efisiensi dan produktivitas dan konsisten dengan tujuan memaksimalkan laba. Kedua, pandangan hak, yaitu fokus pada penghormatan dan perlindungan hak dan kebebasan pribadi. Contohnya, melindungi hak individu seperti hak kerahasiaan, kebebasan berbicara, hidup dan keamanan, dan proses semestinya. Ketiga, pandangan teori keadilan, yaitu para manajer memaksakan dan mendorong peraturan secara adil dan tidak memihak, dan tindakan itu dilakukan dengan mengikuti seluruh peraturan dan perundang-undangan di bidang hukum. Contohnya, melindungi kepentingan para pemercaya dan hak karyawan. Yang keempat, pandangan kontrak sosial terpadu, yaitu etika harus didasarkan pada sejumlah faktor empiris, atau apa yang ada, dan faktor normatis, atau apa yang seharusnya, berdasarkan pada norma etika yang ada, yang menyatakan benar atau salah. Contohnya, berdasarkan pada integrasi atau penggabungan antara kontrak sosial umum dan kontrak khusus antar anggota masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis. Faktor pertama, tingkatan perkembangan moral. Terdapat 3 level perkembangan moral, masing-masing memiliki 2 tingkatan. Pada setiap tingkatannya, penilaian moral seseorang semakin tidak tergantung pada pengaruh dari luar dan lebih terinternalisasi. Adapun 3 level perkembangan moral tersebut yaitu prakonvensional, konvensional, dan prinsipal. Faktor kedua, karakteristik individual. Karakteristik individual memainkan peran dalam menentukan apakah seseorang berperilaku secara etis. 2 karakteristik individual yaitu nilai dan kepribadian. Nilai merupakan keyakinan dasar tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan kepribadian dipengaruhi oleh kekuatan ego dan lokus kendali. Kekuatan ego adalah ukuran kepribadian dari kekuatan keyakinan seseorang. Sedangkan lokus kendali adalah atribut kepribadian yang mengukur sampai di mana seseorang yakin bahwa mereka dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Faktor yang ketiga, variabel struktural. Desain struktural organisasi dapat mempengaruhi perilaku etis karyawan. Variabel struktural yang mempengaruhi perilaku etis yaitu 1. Struktur yang meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan aturan dan regulasi formal. Kedua, organisasi yang terus meningkatkan karyawan tentang hal-hal yang etis. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, sistem penilaian kinerja. Yang kelima, prosedur alokasi penghargaan. Faktor yang keempat, budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai organisasi yang dibagi bersama. Nilai ini mencerminkan tujuan organisasi dan apa yang diyakininya. Nilai ini mempengaruhi perilaku karyawan untuk menjadi etis atau tidak etis. Karena budaya organisasi sangat berpengaruh, maka banyak organisasi yang menggunakan manajemen berbasis nilai atau value-based management, yaitu bentuk manajemen di mana nilai-nilai organisasi memandu karyawan dalam cara mereka melaksanakan pekerjaan mereka. Tujuan manajemen berbasis nilai yaitu menuntun keputusan dan tindakan para manajer, membentuk perilaku karyawan, mempengaruhi upaya pemasaran, membentuk semangat tim, mengembangkan nilai bersama, dan nilai organisasi tercermin dalam keputusan dan tindakan para karyawan.
Faktor yang kelima, intensitas masalah. Intensitas masalah adalah seberapa penting suatu masalah etika bagi seseorang. Ada 6 karakteristik yang menentukan intensitas masalah. Yang pertama, besar kerusakan yang ditimbulkan. Kedua, konsensus kesalahan. Yang ketiga, probabilitas kerusakan. Keempat, kesegeraan konsekuensi. Yang kelima, kedekatan terhadap korban. Dan yang keenam, konsentrasi penuh. Semakin besar 6 karakteristik tersebut, maka semakin besar pula intensitas atau arti penting masalah. Etika dalam konteks internasional. Penting bagi manajer yang bekerja di negara asing untuk mengenali pengaruh sosial, budaya, dan politik atau hukum tentang apa yang dianggap benar dan dapat diterima. Panduan perilaku etis dalam bisnis internasional terdapat pada Global Compact dan Konvensi Anti Penyuapan dari Organization for Economic Cooperation and Development. Berikutnya mengenai bagaimana cara mendorong perilaku etis. Perilaku etis dapat didorong dengan: pertama, merekrut karyawan dengan standar etika yang tinggi. 2. Merumuskan kode etik. 3. Memimpin dengan memberi teladan. 4. Tujuan pekerjaan yang realistis dan penilaian kinerja yang melibatkan kode etik perusahaan. 5. Pelatihan etika. 6. Audit sosial independen. Dan yang ketujuh, mekanisme protektif. Selanjutnya, kami akan memberikan beberapa contoh studi kasus terkait dengan tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Pertama, studi kasus mengenai tanggung jawab sosial. Beberapa perusahaan diantaranya yaitu perusahaan PT Telkom. Sebagai salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi, Telkom tidak terlepas dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Beberapa program CSR Telkom yang telah dilaksanakan yaitu: A. Indonesia Digital Learning dan My Teacher My Hero. Indonesia Digital Learning merupakan komitmen Telkom di bidang pendidikan dengan upaya melatih guru-guru sehingga terbentuk digital society di kalangan guru. My Teacher My Hero merupakan program apresiasi untuk guru-guru Indonesia yang menerapkan pembelajaran digital. B. Pustaka Digital merupakan hasil sinergi BUMN Telkom dan Balai Pustaka yang diimplementasikan dengan menghadirkan 1000 digital learning corner di 1000 plaza yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini memudahkan masyarakat untuk mengakses buku-buku secara online. C. Socio Digi Leaders merupakan kompetisi ide kreatif yang bermanfaat untuk lingkungan. Ide dapat berupa bidang lingkungan, hukum, bisnis, dan lain-lain. D. BUMN Hadir untuk Negeri yang terdiri dari rangkaian peringatan HUT RI, BUMN Hadir untuk Negeri dalam rangka Ramadan, Disability Care, Telkomcraft, dan lain-lain. Perusahaan kedua yang menerapkan tanggung jawab sosial yaitu PT Sumalindo Lestari Jaya. Merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perindustrian, dan bidang pertambangan. Bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan yaitu: A. Tanggung jawab lingkungan. Dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program kesehatan, program pendidikan melalui pelatihan atau penyuluhan, khususnya bagaimana menjaga lingkungan dan areal hutan dari praktek-praktek illegal logging, serta penyedia infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti perbaikan jembatan dan jalan desa, pematangan areal desa, serta penerangan listrik. B. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Di antaranya, penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, serta donasi. Studi kasus etika manajerial. Di sini kami kembali mengambil contoh dari perusahaan PT Telkom Indonesia. Etika manajerial yang diterapkan yaitu etika kerja karyawan dan etika usaha. Setiap tahun, Telkom akan mengirimkan materi sosialisasi kepada karyawan tentang pemahaman GCG, etika bisnis, manajemen risiko, tata kelola IT, dan lain-lain. Telkom juga menyelenggarakan survei online etika bisnis dengan populasi seluruh karyawan melalui media portal atau internet.